jemaat Tuhan. Senang rasanya bisa berkumpul, bisa bertemu kembali untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari sebaiknya sebelum kita mau mulai ibadah, kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang baik Tuhan, terima kasih untuk segala kasih dan kemurahan-Mu yang selalu baru bagi kami. Kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, itu berarti Tuhan belum berhenti atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami mau menyenangkan Engkau, kiranya hadirat-Mu yang hadir di tengah-tengah kami menyukacitakan kami dan merawat kami. Kami sudah berdoa dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau bersama-sama untuk digirangkan Tuhan. Dia girangkanku. Berdiri bukan? Kita mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Dia sungguh baik. Allah menyamai
bidang hidup kami. Mari Allah Roh Kudus memberkati setiap hati kami, setiap telinga kami. Kami rindu hatimu, suaramu memberkati setiap kami pagi hari ini. Kami yang duduk di bangku depan sampai yang paling belakang, kami mau setiap kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Hari ini saudara, saya ingin menyampaikan renungan dan saya berharap saudara membuka hati kita supaya kita semua hari ini diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya mau berbicara tentang konsep pelayanan dari sudut pandang Marta dan Maria. Mungkin ada banyak di antara kita yang ngomong, wah aku udah tahu ini ceritanya tante. Aku udah paham. Dari Lukas 10 kita akan melihat ayat-ayat ini. Lukas 10 ayat 38 sampai yang ke-42. Saya menunggu sampai saudara mendapatkan. Oke, Lukas 10 ayat 38 mulai. Saya membaca untuk saudara semuanya seluruh perikop ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah Yesus di kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Next. Perempuan itu punya saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Yuk. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Yesus menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Puji Tuhan saudara. Mungkin setiap saya dan saudara, setiap kita memiliki konsep tersendiri dalam mengartikan pelayanan. Ada orang yang menganggap pelayanan itu ya seperti ini, seperti Tante Dede, khotbah di mimbar. Itu pelayanan. WL itu pelayanan. Ada juga main musik. Dan jawaban saudara tidaklah salah. Dan itu benar saudara. Hanya konsepnya itu yang kita akan belajar bersama-sama. Waktunya pagi hari ini kita akan mengevaluasi diri kita masing-masing saudara. Kan kita semua paham pelayanan itu tidak hanya mimbar ya saudara ya. Banyak hal yang kita bisa kerjakan untuk kerajaan Allah. Banyak hal yang bisa kita kerjakan, kita lakukan. Bendahara gereja, nah ini pelayanan saudara. Yang orang gak lihat, sosial, pelayanan yang orang nggak lihat juga, perkunjungan. Mbak Udi Mas Bram kemarin keliling beberapa orang tua kids ya. Banyak hal yang kita bisa kerjakan untuk Tuhan. Waktu saudara masuk kamar, mendoakan saudaramu, menyebut nama mereka satu-satu dalam doamu dengan air mata di kaki Tuhan. Itu juga pelayananmu saudara. Tapi hari ini saya mau mengajak saudara semuanya, kita evaluasi apakah sudah benar konsep pelayananku atau aku ini hanya sekedar melayani. Kalau aku tidak melayani tidak enak sama mama papa. Kalau aku nggak melayani nggak enak deh sama temanku. Kita harus punya prinsip pelayanan yang benar. Marta dalam kisah ini disebutkan dia sangat sibuk sekali melayani sedemikian rupa. Sehingga Marta tidak bisa melihat pentingnya apa yang dilakukan oleh Maria. Tapi kita juga tidak boleh menghakimi Marta, saudara. Ya, saudara. Karena kadang bagian seseorang itu dalam pelayanan berbeda-beda. Tapi yang terpenting kita punya konsep yang sama.
Seandainya saudara mengambil konsep di bidangnya Marta, tidak salah, asal konsepnya Marta itu benar dalam melayani. Saudara, sehingga Marta tidak bisa melihat apa yang sebenarnya dipilih oleh Maria, saudara. Dia memilih duduk di dekat kaki Tuhan Yesus. Yesus ngobrol, Yesus berbicara, dia mendengarkan Yesus. Marta yang sibuk di belakang, dia tidak tahu mengapa Maria memilih ini. Dia memilih duduk di dekat kaki Tuhan. Saudara, hati yang rindu, hati yang memuji Tuhan, dekat dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, tanpa memiliki hati yang seperti ini, saudara, maka melayani Tuhan ini hanya akan menjadi sederet kesibukan kita. Akan menjadi hanya sebuah kesibukan kita. Kalau kita salah dalam konsep dalam melayani, saudara. Kita seperti yang Tuhan katakan kepada Marta. Kamu menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara, sementara itu Marta sambil melayani, coba perhatikan saudara. Dia gerutu saudara. Dan mengasihi diri sendiri. Aduh kok yo, dulurku iki nemen. Aku sampai belepotan minyak, kena minyak, sampai bauku udah enak, sibuk di dapur sendirian. Nyiapkan banyak resep-resep masakan untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kok dulurku enak-enak duduk manis di dekat Tuhan. Orang oleh belas. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Marta? Tidak salah, saudara. Tapi konsepnya dia yang kita akan melihat hari ini. Mungkin ada orang yang ngomong ya saudara, kok apa-apa aku ya? Di gereja ini ngapa ya, kok apa-apa aku ya? Kok sedikit-sedikit aku yang disuruh? Kok sedikit-sedikit kalau tidak ada aku, tidak ada yang mau jalan? Kok lain harus nunggu diopyak-opyak? Mungkin ada yang berpikir seperti ini. Kok nggak ada yang bantuin aku? Mungkin ada juga yang berpikir, aku udah capek melakukan semuanya, kadang tidak dihargai. Jangankan ucapan terima kasih, aku kadang udah melakukan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan, aku tidak dihargai. Dan kita menjadi kecewa, saudara. Menjadi kecewa. Marta waktu itu sama dengan kebanyakan orang pada umumnya. Saudara, mungkin selain budaya ya, kita ini orang timur, kalau ada tamu apa yang kita lakukan saudara? Sibuklah, sibuk menemani tamu. Tapi yang terpenting dari menemani tamu itu, yang terpenting, yang paling dilakukan adalah umek. Sibuk di dapur menyiapkan ini dan itu untuk tamu. Benar enggak saudara? Padahal kalau saya, ini saya, Tante Dede saudara. Tante Dede gak begitu senang makan. Kalau saya bertamu ke rumah kalian, ke rumah saudara, lebih senang ditemenin saudara. Daripada ditinggal bikin mie, bikin kopi. Tante senang ditemenin, karena tujuan kan bermain. Senang kalau ditemenin ngobrol, itu jauh lebih senang saya. Daripada saya main HP, nunggu di ruang tamu, karena koncone atau ndelok foto-foto saudara yang dipasang di ruang tamu, nunggu kok gak metu-metu ya. Saya lebih suka saudara menemani saya, duduk ngobrol dengan saya. Saudara, Maria ini mengambil bagian ini saudara. Melayani tidak hanya menyibukkan dengan berbagai-bagai kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani saudara. Padat kita pelayanan kita sepanjang minggu. Pamit sama suami, pamit sama istri, pamit sama orang tua. Hari Senin melayani persekutuan, dulu ada lagunya itu loh. Hari Selasa ada PA,
ada hari Rabu pergi ke pos PI, hari Kamis ada fellowship pelayan, hari Jumat ada latihan musik, dia ikut semua. Hari Sabtu dia ikut perkunjungan, hari Minggu full pagi sampai sore. Kalau dia melayani beberapa sesi ibadah dia full. Dia melupakan hal yang terpenting, yaitu duduk di kaki Tuhan. Dia menyusahkan diri dengan banyak-banyak perkara, tapi Tuhan sendiri tidak disenangkan, ya saudara. Kita tidak boleh menghakimi Marta, saudara, secara sepihak. Kita harus juga duduk di Marta, supaya kita bisa paham Marta kenapa dia melakukan itu juga. Dia mungkin punya konsep seperti kebanyakan kita, saudara. Mungkin Marta konsep pelayanannya dengan seperti kita kebanyakan. Dengan banyaknya aktivitas rohani. Itu bentuk pelayananmu yang Tuhan mau. Dan saya mau katakan saudara, saudara tidak salah dengan banyaknya kegiatan-kegiatan di luar rumah kita yang sifatnya rohani. Satu hal tapi yang harus kita ingat saudara, kita ini bukan melayani sesuatu, tapi kita melayani seorang pribadi, Bapa kita, Allah kita, saudara. Tanpa hubungan kasih yang hangat, pelayanan kita itu akan jadi beban, saudara. Kalau saya dan saudara tidak punya hubungan yang manis, yang hangat dengan Tuhan, pelayanan kita itu akan menjadi beban, berat buat kita, seperti Marta. Akhirnya kalau pelayanan menjadi berat, yang keluar adalah kita menggerutu, mengeluh, aduh capek ya, aduh kok capek ya melayani itu, kok kurang dihormati ya, kok kurang dihargai ya. Karena konsep Marta salah, saudara. Yang dikerjakan tidak salah, pelayanannya tidak salah, tapi konsep dia memandang arti melayani itu yang salah. Tanpa hati yang rindu, tanpa ketulusan dalam melayani Tuhan, saudara, akan muncul persungutan. Dan itu menjadi beban. Pelayanan akhirnya menjadi beban buat kita. Aku gak melakukan ini gak enak deh. Sama teman-temanku, sama timku, sama rekan-rekanku. Tapi kalau aku melakukan kok ya abot ya, kesel aku. Mari saudara, Marta, cara pandangnya, nilai terpenting dalam melayani, Marta abaikan. Dia meremehkan hal yang terpenting dalam pelayanan. Arti melayani dia kesampingkan. Marta melihat yang nampak di mata, saudara. Saya mau katakan buat saudara dan saya semua, buat kita, cerita kisah kakak beradik dalam perikum ini, kakak adik loh saudara. Dapat kita tarik pelajaran, saudara. Salah satu pelajaran yang sama-sama kita lihat ini adalah kata kesibukan, saudara. Baik Marta dan Maria sama-sama memiliki fokus yang sama. Siapa fokusnya? Sama-sama Tuhan fokusnya. Baik Marta dan Maria sama memiliki fokus yang sama kepada Kristus. Keduanya sama-sama punya konsentrasi Tuhan dalam pelayanan mereka. Tapi Yesus ngomong sama mereka. Yesus berbicara kepada Marta.
Coba perhatikan itu, saudara. Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Sebenarnya Yesus seneng aku nggak usah dimasakno lah. Aku nggak usah mbok masake. Itu kalimat sebenarnya kalau bahasa saya, saudara. Gini loh, Nduk, aku nggak sambok sibuk-sibuk mbok masakno. Tunggu ning sanding ngobrol aja sama aku. Tuhan lebih mengutamakan hubungan, saudara. Hangatnya hubungan, keharmonisan, intimnya hubungan. Ini pesan juga, papa-papa di sini, mama-mama juga, mama-mama yang bekerja. Anak-anak itu juga butuh waktumu. Pasanganmu juga butuh waktumu. Kita mungkin kadang bekerja keras, ingin mencukupi kebutuhan mereka. Kita nggak kenal waktu, nggak kenal ini, saudara. Yang terpenting itu kita ada waktu untuk mereka. Kehangatan hubungan itu yang terpenting. Intensitas dalam kita berhubungan dengan putra-putri kita, dengan pasangan kita, dengan orang-orang yang kita cintai, itu jauh lebih penting. Mengasihi jauh lebih penting daripada materi yang kita berikan. Karena materi yang kita berikan itu tidak bisa mewakili. Tidak bisa mewakili, saudara. Ada banyak orang berkata, kalau aku sudah mencukupi, wis tak kei, wis penting kamu kebutuhanmu apa udah tak paringi. Sudah cukup. Itu tidak bisa mewakili, saudara. Dalam sebuah hubungan itu tidak bisa mewakili. Tuhan ingin mengajak saya dan saudara pagi hari ini untuk punya konsep yang baik, arti melayani. Marta ini sibuk melayani, saudara. Walaupun dia sibuk bukan melayani diri sendiri, tapi dia melakukan ini untuk Tuhan. Inilah titik yang harus kita urai pagi hari ini, saudara. Dan harus kita pahami. Marta sibuk untuk Tuhan. Sedangkan Maria sibuk bersama Tuhan. Tante, itu cuma kalimat itu yang beda, Tante. Tante hanya menggunakan pengalimatan yang berbeda saja. Tidak, saudara. Tidak, saudara. Karena kenyataannya Marta ditegur sama Tuhan. Bukan Tuhan tidak suka dengan apa yang Marta kerjakan, saudara. Tidak. Tapi karena dia mengeluh, dia menggerutu dengan apa yang sudah dikerjakan. Itu sebenarnya. Marta sibuk sama-sama untuk Tuhan. Tapi Maria sibuk bersama dengan Tuhan. Saudara, karena sibuk untuk Tuhan, melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi dia belum tentu punya waktu untuk Tuhan, saudara. Belum tentu dia menyediakan hatinya, waktunya untuk Tuhan, saudara. Saudara boleh berkorban banyak untuk Tuhan. Boleh banyak kasih keuangan untuk Tuhan. Dan Tuhan senang itu, saudara. Tapi Tuhan mau yang terpenting itu hatimu yang untuk Tuhan. Hidup kita yang untuk Tuhan. Hari-hari yang kita jalani itu bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Hari-hari kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu Tuhan senang, saudara. Khusus bagi kita yang melayani, pelayan-pelayan Tuhan, dengarkan firman Tuhan pagi hari ini untuk kita semuanya. Ayo kita mulai jujur dan paham tentang konsep ini, saudara. Sibuk, engkau akan pilih sibuk untuk Tuhan atau sibuk bersama dengan Tuhan? Saudara, kalau kita bisa
Kalau orang sibuk bersama dengan Tuhan, selalu semua aktivitasnya itu pasti akan dilakukan dengan senang hati, dengan sukacita, dengan hati yang tulus. Kita sekarang mulai merubah cara pandang kita, saudara. Kalau kita bisa melayani Tuhan dengan hati yang tulus, maka kita pun melayani keluarga pasti dengan hati yang tulus. Yes. Tanpa gerutuan, tanpa menggerutu. Biasanya kalau di rumah yang suka menggerutu siapa? Ada yang mau jujur? Saudara, Maria ini adalah cerminan dari orang-orang percaya yang mengambil sikap merespon kedatangan Tuhan dengan tinggal dalam hadiratnya. Berjumpa dengan Tuhan adalah respon utama dari Maria. Duduk di dekat kaki Tuhan. Maria tahu bagaimana memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Seperti tema Harnas Ekklesiakit kemarin, saudara. Utamakan Tuhan dalam ibadahmu, dalam apa lagi kemarin Ekklesiakit bicara. Dalam doa-doamu, mendengarkan suara Tuhan, lewat renungan firman Tuhan yang saudara baca. Masih membaca Alkitab kan? Masih membaca Alkitab kan di rumah? Alhamdulillah. Tuhan. Karena ini suara Tuhan, saudara. Hati Tuhan. Kalau kita tidak suka baca firman Tuhan, tidak bisa dengar suara Tuhan, saudara. Walaupun suara Tuhan itu tidak hanya lewat Alkitab yang kau baca. Saudara bisa mendengarkan khotbah. Saudara bisa ambil pengkhotbah banyak, boleh lewat renungan-renungan saudara baca, renungan harian-harian yang saudara punyai. Tapi yang terutama jangan tinggalkan Alkitabmu. Dibaca setiap apa? Minggu. Setiap minggu nggih? Setiap hari ya saudara. Setiap minggu lek tante baca buka cuma satu ayat ya. Ya wis itu tante. Enggak ya saudara. Kita akan membuka Alkitab setiap hari. Seperti saudara sergap lihat WA itu saudara. Sopo ngerti ono pesenan. Buka chat. Buka kalau saudara ngomong DM IG. Wah, sopo ngerti ono pesen. Ayo, serajin itu kita baca Alkitab. Seperti itu yang Tuhan mau, saudara. Berikan hatimu, waktumu, hari-hari kita bersama-sama dengan Tuhan. Ayo kita mengambil langkah seperti Maria. Punya konsep yang benar tentang pelayanan. Saudara yang mulai renggang hubungannya dengan Tuhan hari-hari ini, ayo kembali, hangatkan lagi hubunganmu dengan Tuhan. Hubungan yang kembali harmonis, yang intim lagi dengan Tuhan. Berikan hari-harimu, jam-jammu bersama-sama dengan Tuhan. Aku sibuk loh tante, pagi sampai sore aku harus kerja. Ya, di tempat kerja kita bisa banyak meluangkan waktu. Saudara sambil ngendarai mobil, saudara bisa memuji Tuhan, nyanyi. Kan gak harus tutup mata muji Tuhan. Doa kan gak harus tutup mata. Seperti kalau kita bisa mendoakan orang sakit, mendoakan orang kerasukan, kita kan gak perlu tutup mata. Sambil bekerja, aku jaga toko, ya tetap bisa melayani Tuhan. Hari-harimu terlalu banyak waktu yang sebenarnya bisa kita kerjakan. Sambil engkau masak, bolehlah setel YouTube-mu, cari lagu-lagu rohani yang bisa mendukung kau. Sing delok YouTube ojo resep-resep masakan terus. Tante Dedek ya seneng delok seperti itu. Lihat ya lagu-lagu rohani, saudara ya. Ambil kisah-kisah rohani yang bisa menguatkan engkau,
membuat hubunganmu semakin intim dengan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya hari ini. Haleluya. Ini mulai tadi pagi laptop kita rewel lagi, saudara. Kita nyanyikan sebuah pujian. Mari pemain musik akan maju bersama-sama dengan saya. Saudara semuanya di tempatmu masing-masing, ayo evaluasi diri kita masing-masing, saudara. Apakah selama ini aku sudah punya konsep yang benar tentang melayani? Apakah aku selama ini sudah menyimpang jauh? Aku memang melayani Tuhan, tapi aku tidak punya banyak waktu untuk Tuhan. Aku tidak pernah melalui hari-hariku bersama-sama dengan Tuhan. Ayo buka hatimu, saudara. Buka hatimu. Mungkin ada di antara kita yang selama ini sudah salah. Ayo mohon ampun sama Tuhan. Aku minta ampun Tuhan, mohon ampun Tuhan. Aku mau kembali punya hati yang baik, konsep yang benar. Aku kembali memiliki hubungan yang baik, yang harmonis lagi dengan Tuhan. Oh haleluya. Aku mau hubunganku dengan Tuhan hangat kembali. Berikan hatimu. Oh Yesus. Haleluya. Berikan hidupmu untuk Tuhan. Berikan semuanya untuk Tuhan. Tidak ada seorang pun pagi hari ini yang akan berdiam diri. Angkat kedua tanganmu. Sembah Dia.
kami untuk Tuhan. Kami mau menjalani hari-hari kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau melayani Tuhan. Engkau yang tetap menjadi fokus dan terutama dalam pelayanan kami. Kami mau melewatkan hari-hari kami dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam rencana-rencana ke depan kami bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan Tuhan sekali lagi.